Munir dari Dalam, ditulis oleh Nono Anwar Makarim. Yang merasa terpukul, pilu dan kaget ketika mendengar Munir meninggal sulit dihitung. Kata mereka, Munir adalah human rights champion, principled, tough, smart, funny, fearless, courageous, dedicated. Ada lagi yang bilang sang maestro pendekar HAM. Kesederhanaan, kesahajaan, tidak kenal lelah, mondok di kantor, kehilangan saraf takut, berjihad membebaskan orang Indonesia dari kebodohan. A man who answers his calling to the end and leaves a huge vacuum in a nation, kata West Papua News. Indonesian Corruption Watch bahkan bersajak, ibarat nabi bagi korban pelanggaran HAM, laksana wali bagi pendamba keadilan. Jubahnya adalah keberanian, kitabnya adalah kebenaran, tuturnya adalah kejujuran, sikapnya adalah kesederhanaan, jiwa kebenaran, jiwa kekal. Menurut media Indonesia, Munir yang tubuhnya kecil dan nyalinya besar adalah ikon yang tak tergantikan di Indonesia. Koran itu memuji keluarga Munir yang luar biasa kekuatan batinnya, sambil meratap, mengapa Tuhan terlalu cepat memanggil pulang orang-orang terbaik kita? Jakarta Post bilang bahwa Munir adalah seorang pahlawan bagi orang Aceh. Ia mengajarkan keberanian kepada masyarakat yang sudah terbiasa dicekam ketakutan. Radio Australia mewawancarai Gary van Klinken dari Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Van Klinken bilang bahwa Munir telah memberi inspirasi bagi begitu banyak orang Indonesia di begitu banyak bagian yang tersebar di negeri yang besar itu untuk berpikir dan berkeyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi negeri yang lebih baik, negeri yang lebih adil, negeri yang lebih menjelmakan kebersamaan dan lebih demokratis. Hampir semua komentar bernada seperti obituari orang besar yang wafat. Yang tersorot adalah prestasinya, pernyataan sikapnya, keberaniannya, kegigihannya, kejujurannya, ketajaman analisisnya, staminanya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan totalitas pengabdiannya. Hampir semua komentar berhenti pada permukaan Munir. Mereka yang biasa mengantar jenazah ke kuburan sudah biasa dengan sambutan-sambutan seperti itu. Fokusnya pada masa lalu. Jarang orang bertanya, ada apa di bawah permukaan Munir? Bagaimana jalan pikirannya? Generator penggerak kepribadiannya yang berada di pojok terdalam hati sanubarinya itu seperti apa? Berkekuatan berapa PK? Buatan siapa? Saya akan mencoba meraba apa yang membuat Munir menjelma sebagai fenomenon yang luar biasa. Fokus saya dalam tulisan ini adalah ke dalam diri Munir. Jumpa 3 kali. Saya berjumpa Munir pertama kali di Aula Perpustakaan Nasional. Ketika itu, ada yang meluncurkan buku. Saya lupa nama penulis maupun bukunya. Seluruh kesan saya malam itu tersita oleh manifestasi dari fenomena yang bernama Munir. Tubuhnya mungil, rambutnya merah, kemeja lengan panjang yang dikenakannya berwarna merah lembayung. Amboy! Mungkinkah ini yang menyebabkan Sidney Jones menyebutnya funny? Saya hampiri dia, dan saya utarakan kekaguman saya akan keberaniannya. Ia menyambut pujian saya dengan senyum simpul malu-malu. Tidak banyak waktu yang saya peroleh pada jumpa pertama itu. Dalam 5 kejap, ia sudah dikerumuni orang, pers, aficionado, dan perempuan. Pertemuan kedua berlangsung di ruang sidang suatu hotel dalam acara berbincang tentang suatu rancangan undang-undang hak asasi yang baru disahkan.
Di situ kami beradu argumen. Pendekatan saya bersifat yuridis spekulatif. Yang tidak jelas atau tidak disebut dalam suatu rumusan undang-undang tidak perlu terlalu dikhawatirkan kekuatan berlakunya. Hukum internasional mengenal institusi hukum kebiasaan. Jika cukup banyak negara meratifikasi suatu konvensi internasional, negara yang tidak menandatangani pun bisa dipaksa melaksanakannya sebagai hukum kebiasaan internasional. Munir kecewa berat atas perumusan dalam rancangan undang-undang tersebut. Ia tidak percaya bahwa Indonesia akan patuh pada hukum kebiasaan internasional. Ia sangsi akan kekuatan paksaan dunia internasional pada Indonesia. Munir berangkat dari pengalamannya di lapangan. Dalam kegiatannya membela yang terinjak dan tercampak, ia sudah terbiasa dihadang oleh aparatur yang tunah hukum, peradilan yang korup, dan penguasa yang menindas. Munir kenyang dijejali formalitas bangkai para jaksa dan hakim yang berlindung di balik perisai hukum positif. Dia sudah hafal buku teks kelompok elit Indonesia tentang metode dan teknik menyabot penegakan hukum dan hak asasi. Berhadapan dengan pengalaman itu, argumen saya terkesan teoretis ideal. Munir mengambil jalan praktis konkret dalam jalannya waktu historikal, hak asasi manusia di Indonesia. Saya sadar bahwa Munir benar dan saya salah. Ramalan suramnya tentang jalan hidup rancangan undang-undang tersebut menjadi kenyataan. Ia juga terampil menerjemahkan pikiran dalam kata dan kalimat yang konsepsional, jelas, sederhana, dan retoris dalam kesahajaannya. Bahasa konsepsional yang sederhana menunjukkan penguasaan materi dan keterampilan berpikir. Munir bukan hanya aktivis yang berani, dia juga pemikir yang cerdas. Pertemuan ketiga kami terjadi di suatu restoran atas undangan pejabat organisasi Open Society. Ketika itu, sudah agak lama Munir menghilang dari halaman media. Saya bertanya, mengapa begitu? Dia menjawab bahwa ia sibuk mengumpulkan data, melakukan penelitian. Ganjil juga kedengarannya. Artikulator aksi reformasi Indonesia kok sibuk mengumpulkan bahan, melakukan penelitian. Terbayang betapa anehnya terdengar jika Ernesto Guevara atau Aung San Suu Kyi dikabarkan sibuk mengumpulkan bahan, melakukan riset. Memang lingkungan Indonesia tidak mengizinkan seseorang terus mengasah keunggulannya. Bakat di bidang A harus dibagi dengan manajemen bidang A, pengurusan bidang B, dan harus disebarkan meliputi sektor C, D, E, dan seterusnya. Keunggulan di negeri kita harus disebar-tipiskan. Kami berpisah tanpa kesan, hanya tukar-menukar ungkapan tata krama pergaulan masyarakat. Pada saat-saat ia menoleh ke arah lain, saya memandangnya dari samping. Apa rambutnya yang merah yang mengesankan tuna gizi? Tanya saya dalam hati. Lalu entah mengapa timbul rasa iba. Begitu ringkih penampilannya. Begitu silau sinar yang dipancarkan mercusuar pergerakan ini. Munir berpolitik. Saya pernah menonton film seorang juara golf yang pulang perang dengan patah hati atas kematian karibnya dalam pertempuran. Ia benci pada dirinya. Mengapa kawan yang harus mati? Mengapa justru dia sendiri yang selamat? Dukanya lalu ditenggelamkan dalam botol-botol whisky. Pada suatu hari, para juara nasional berdatangan untuk bertanding di kota sang juara golf yang legendaris itu. Tak seorang pun berhasil membujuknya untuk turut bertanding. Kan tetapi, bersama para jago itu datang juga seorang caddy yang misterius. Terkesan mitologis, seperti malaikat. Sang malaikat tak pernah dilihat orang. Ia datang setiap saat tak ada orang lain dan terus-menerus mencemoohkan sang juara. Akhirnya ia tertantang juga untuk turun ke medan melawan para juara nasional. Berhari-hari mereka berlatih bersama. Si mantan serdadu yang patah hati dan kayak di siluman. Perlahan-lahan teringat kembali keunggulan orang itu bermain golf. Tetapi
semua itu tidak memuaskan si Caddy malaikat. Sebab mereka yang datang untuk berlomba juga unggul, sangat unggul. Bahkan mungkin lebih unggul daripada veteran kita. Dalam buku yang dibacanya, di puncak-puncak prestasi yang diperlukan bukan sekedar keunggulan, melainkan kemampuan goib untuk menyatu dengan stik, bola, dan alam di sekitarnya. Permainan golf menjadi suatu meditasi. Munir mengingatkan saya pada orang itu. Dia sedemikian rupa menyatu dengan perjuangannya, hingga melupakan dirinya, jasadnya, kebutuhan dasarnya, lalu dia mati, syahid. Munir adalah seorang internasionalis. Perjuangannya untuk hak asasi membuatnya demikian. Di alam gersang tanah airnya, tempat hak asasi manusia dicerca sebagai jiplakan dari Amerika dan pejuangnya sebagai antek Amerika, Munir mencari dukungan dari hukum internasional dan kecewa. Dalam satu tulisan yang dimuat di Jakarta Post 31 Desember 2001, Munir seakan heran mengapa orang baru ribut soal teroris setelah serangan terhadap menara kembar World Trade Center di New York. Terorisme sudah ada lama sebelum itu dan sudah membunuh orang jauh lebih banyak ketimbang yang mati di New York. Persepsi masyarakat akan terorisme hanya dibentuk sesuai dengan apa yang sedang dialaminya, padahal terorisme itu bisa dilakukan oleh orang per orang, oleh sel-sel gerakan politik, dan oleh negara. Terorisme yang disponsori negara, seperti yang berkali-kali terjadi di negerinya sendiri, sudah tentu menjadi perhatian utamanya. Ia memberi definisi tentang terorisme sebagai suatu upaya politik untuk menguasai manusia dengan cara kekerasan, intimidasi, dan ketakutan. Pembunuhan dan genosida merupakan bagiannya. Menurut Munir, terorisme hendaknya dimasukkan ke bawah payung Konvensi Jenewa agar bisa diadili oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. Dengan demikian, para korban, termasuk orang per orang, bisa menjadi pengadu juga pada mahkamah tersebut. Tindakan terorisme bersifat cukup sistematis untuk dimasukkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Dan dengan demikian, tak sulit dimasukkan ke dalam cakupan Konvensi Jenewa. Kalau itu pun masih sulit dilakukan, bisa diciptakan suatu formula yang sama sekali baru tentang perbuatan terorisme. Bukankah tindakan teror melintasi batas negara? Tidakkah ia dilakukan secara terorganisasi? Lagi pula, ia bertujuan menimbulkan dampak penderitaan yang luas dan merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan. Mengapa begitu sulit memasukkannya ke dalam jaringan hukum internasional? Munir menunjuk pada Konvensi Jenewa 1949, Tribunal Militer Nuremberg, Tribunal Militer Tokyo, dan Statuta Roma yang melahirkan pengadilan kejahatan internasional. Ia kecewa bahwa tujuan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma masih saja bergelimang dalam alam angan-angan. Ia meresahkan kenyataan bahwa dalam arena internasional, pelaksanaan hukum masih bergantung pada kehendak dan perhitungan politik masing-masing negara. Dalam tulisan itu, Munir menyebut sepintas, lalu tanpa menyebut nama negara-negara tertentu yang tidak mau mengakui yurisdiksi pengadilan kejahatan internasional karena takut hal itu akan membatasi operasi-operasi militernya. Semua orang tahu yang dimaksud sebenarnya adalah Amerika Serikat. Sudah diberitakan di mana-mana oleh media bahwa AS keliling mendatangi negara-negara satu persatu untuk membuat mereka berjanji tidak akan menyerahkan warga negara AS ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Munir menyebut bahwa kemajuan tercapai dengan diselenggarakan tribunal-tribunal militer di Nuremberg dan Tokyo untuk mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang. Tetapi ia tidak menyebut bahwa baik tribunal Nuremberg maupun Tokyo mencetuskan istilah keadilan pemenang, victor's justice. Dua-duanya berlangsung sebelum ada Konvensi Jenewa. Dua-duanya diperlakukan terhadap negara yang kalah perang
dan dua-duanya dikuasai oleh kejaksaan militer AS. Dua-duanya diselenggarakan dengan kesadaran penuh bahwa hukum yang digunakan untuk mengadili para penjahat perang dirumuskan oleh Persekutuan Inggris Amerika di London. Cetak biru Mahkamah Kejahatan Perang dibuat oleh Amerika. Sungguh ironis bahwa justru Amerika, malaikat penuntut kejahatan perang, sekarang menolak berlakunya Statuta Roma dan yurisdiksi Mahkamah Kejahatan Internasional pada warga negaranya. Munir tahu semua ini, dan Munir mengesankan kekecewaan yang mendalam, tetapi tidak menyebut nama negara yang mengingkari prinsip dasarnya sendiri. Mengapa? Untuk sebagian, jawabannya ada pada keluarbiasaan kejahatan yang dilakukan para penjahat perang Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, atas jawaban itu bisa ditimpalkan banyak pertanyaan. Bagaimana dengan Hiroshima, Nagasaki, atau Agent Orange dan bom napalm di Vietnam? Atau yang hingga sekarang terus berlangsung? Bagaimana dengan Palestina? Memang manusia itu rewel. Selalu saja menuntut konsistensi dan simetri dalam penentuan prinsip. Dan itu langka di dunia memang tidak sempurna ini. Jawaban yang lain saya temukan dalam satu wawancara Munir dengan radio Nederland Wereldomroep 23 Juni yang lalu. Di situ Munir ditantang pertanyaan, kok mau dijadikan iklan kampanye Amin Rais? Emangnya ditawarin jabatan ya? Jawaban Munir menarik dan menunjukkan dia sebagai inkrementalis, bukan pejuang yang menuntut surga dalam satu hari. Munir bilang bahwa dia orang yang mengambil sikap politik, bukan orang yang diam menonton di pinggir lapangan. Berdiam di pinggir medan menurut Munir tidak fair. Ia memang ditawari jabatan, bukan hanya oleh Amin, bahkan oleh hampir semua partai besar, tetapi semua tawaran ditolaknya. Mengapa jabatan ditolak? Bukankah penting sekali menempatkan orang yang jujur dan cerdas dalam jabatan-jabatan kunci di pemerintahan supaya pemerintah menjadi kuat? Tanya si pewawancara. Pemerintah yang ampuh melindungi hak-hak asasi dan menegakkan hukum memang perlu, jawabnya. Tetapi akan pincang jika tidak diseimbangkan dengan civil society yang kuat juga. Menurut Munir, civil society di Indonesia kian melemah karena banyak aktivis yang terbujuk menyeberang ke jabatan-jabatan resmi. Dia memilih menjaga di luar, memperkuat social control. Tetapi mengapa Amin Rais? Radio Nederland mendesak. Dalam pandangan Munir, yang bersaing di Indonesia dewasa ini bukan yang terbaik. Oleh karena itu, ia menunjukkan sikap dengan berpihak pada yang paling sedikit mengancam demokrasi, dan ia pun menjatuhkan pilihan pada tim Amin dan Siswono. Benak saya terganggu oleh pikiran bahwa mungkin sikap inilah yang menyebabkan Munir tidak menyebut Amerika sebagai pengecewa terbesar masa kini di dunia. Dalam bayangan Munir, dunia masih terus berstruktur menurut konsepsi kedaulatan negara ala Traktat Westphalia abad ke-16. Setiap negara menghitung kepentingannya sendiri dalam menentukan sikap. Itu bukanlah masyarakat internasional yang baik. Dari sekian banyak pilihan di antara negara-negara yang buruk, Munir mungkin melihat Amerika sebagai yang keburukannya agak mending dari segi rule of law dan hak asasi. Mungkin juga ia melihat Amerika sebagai kunci terciptanya utopia masyarakat dunia di bawah kekuasaan hukum dan keadilan. Barangkali itu sebabnya Munir memilih untuk tidak terlalu kritis terhadap Amerika. Mungkin. Jika Munir bercinta. Penggerak utama humanisme Munir adalah kehangatan solidaritas yang dirasakannya dalam perjuangan menegakkan hak asasi orang-orang yang tertindas. Solidaritas itu tidak mengenal ras, bangsa, gender, agama, atau suku. Oleh karena itu, pernyataan bahwa Munir adalah keturunan Arab seperti yang diberitakan berbagai media tidaklah relevan baginya. Dia manusia yang memasang badannya buat orang yang menderita, titik. Adjektif lain tidak perlu. Kehangatan solidaritas itu seakan menjelujur seantero jaringan otot, urat, serta tulang dan sarafnya. Hak asasi, menurut Munir,
identik dengan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, ia merupakan pintu masuk ke dalam dialog bagi orang dari berbagai kelompok sosial, budaya, dan ideologi. Tiada yang memisah-misahkan, tiada yang mengotak-ngotak. Namun, hulu rasa hangat solidaritas kemanusiaan Munir, inti sumber dari segala esensinya sebagai manusia adalah cinta. Di website Rani dan Indi Sumarjan, saya menemukan butir-butir kebajikan Munir yang tidak saya duga semula. Dalam suatu korespondensi elektronik, ia menasehati Rani untuk tidak hanya menempuh pendidikan jangka pendek, tetapi terus mengambil gelar master saja. Mumpung masih muda gak pernah datang 2 kali. Atas petua itu, Rani mengeluh, "Wah, kapan kawinnya nih, sekolah melulu." Di sini Munir menjadi lirikal. Kawin itu bukan cita-cita, tapi sesuatu yang datang sendiri dan gak bisa dihindari. Dia bagian tertua dari peradaban. Dia bagian dari seni dan biarlah dia datang menurut alurnya. Iya, sekolah itu sesuatu yang ada dalam perencanaan bagi wujud diri sebagai manusia dalam peradaban. Pendidikan adalah upaya membangun peradaban. Ia harus direncanakan dan diperjuangkan. Soal kawin lain lagi. Dia ada dalam realitas yang berbeda. Dia datang ketika cinta dan kontrak untuk bersama ditemukan. Jadi ia akan datang sendiri dan kita temukan di mana dunia peradaban yang terencana itu dijalankan. Lalu Munir mengutip kata-kata Mahatma Gandhi tentang cinta. Kalau orang masih berhasil menulis lewat huruf hieroglif, maka cinta akan menulis dalam pilihan ruang kebenaran yang tidak terjamah. Dalam alur nada Gibran, ia pun berkata, "Nah, jadi cinta dan perkawinan itu bukan soal fisik atau jamah, tapi kebenaran dalam kejujuran menemukan kesesuaian. Oke, jangan berdoa untuk dapat jodoh, tapi berdoalah untuk kebenaran, karena di situ cinta akan ditemukan." Kemudian Munir membuat suatu pengakuan. "Saya pernah jatuh cinta kepada seorang gadis yang secara rasional gak mungkin saya dapat bertemu dia. Karena kami hidup dalam latar belakang yang sama sekali berbeda. Kini dia jadi istri tercinta. Dan dia adalah kekuatan bagi kehidupan saya yang jauh lebih kuat dibanding jatuh bangun saya untuk belajar ilmu pengetahuan atau lainnya. Cinta itu hebat. Bahkan lebih hebat daripada dunia perkawinan itu. Doa adalah bagian penuturan cinta pada sebuah cita-cita yang belum kita capai. Dia bukan urusan Tuhan, tapi urusan manusia. Dan Tuhan ada pada berapa besar rasa cinta kita akan kebenaran itu. Nah, berdoalah dengan cinta. Jangan berdoa untuk cinta." Begitu kata Munir. Yuris, aktivis, artikulator reformasi, sufi. Mungkin di antara keluarga dan teman-temannya ada yang mengenang Munir dalam upacara berdoa 3 harian, 7 harian, 100 harian atau bahkan 1000 harian. Acara mengenang seperti itu ya baik-baik saja. Tetapi rasanya Munir lebih daripada menimbulkan rasa wajib dalam diri kita untuk hanya mendoakannya. Biarpun sampai 1000 hari. Munir sudah menjelma menjadi suatu inspirasi. Dia menjadi suatu konsepsi yang harus dijabarkan menjadi suatu memorial yang mampu membuat orang Indonesia berani menatap kenyataan bangsanya yang selama ini disembunyikan dalam gumpalan mitos dan simbol hampa. Barangkali doa seperti yang dituturkan oleh Munir sendiri lebih memadai. Doa sebagai bagian dari pengutaran cinta pada sebuah cita-cita yang belum tercapai. Seperti impian Martin Luther King. Kata Munir, tambah besar cinta kita pada kebenaran, tambah terasa kehadiran Tuhan di situ. Barangkali di suatu fakultas hukum dapat ditunjuk seorang guru besar yang tanding secara internasional dan diberi gelar Guru Besar Munir dalam hukum humanitarian dalam jurusan hukum internasional publiknya.
Barangkali setiap tahun atau 2 tahun sekali diadakan ceramah memorial Munir dalam bentuk kolokium internasional tentang hukum hak asasi. Barangkali kita tidak membuat sia-sia pengorbanan Munir dan mengambil alih beban yang selama ini dibopong di pundaknya yang kerempeng. Sebab Munir hidup. Dia ada di kala seorang aktivis mondok di kantornya. Dia hadir ketika seorang aktivis menolak jabatan resmi, ketika seorang hakim mengesampingkan bingkisan dan memilih kehormatan di atas kehinaan. Munir datang setiap kali orang Indonesia berani menyatakan kebenaran walaupun berlawanan dengan pandangan yang secara politis korek. Sebab Tuhan, katanya, akan datang juga.